Gerimis pagi ini menemaniku dalam perjalanan menuju ke tempat yang luar biasa. Hai, aku Aksara Pratama. Aku seneng banget traveling, mengabadikan cagar budaya. Aku suka tempat-tempat keren kayak gini nih. Yang ini juga. Menelusuri tempat-tempat seperti ini selalu memberiku energi untuk terus belajar tentang Indonesia, tentang budaya, tentang jati diri kita. Dan perjalananku kali ini untuk menelusuri jejak aksara pertama di Indonesia, Prasasti Yupa di Muara Kaman. Aku udah sering banget naik kapal atau perahu, tapi kali ini beda. Nggak tahu kenapa. Apa karena rasa penasaranku akan Prasasti Yupa? Atau karena... nanti aja kita temukan jawabannya. Excited adalah kata pertama di benakku, melihat keindahan alam di sekitar sungai. Sekarang, saatnya untuk menikmati perjalanan. Kapal yang aku tumpangi ini biasa digunakan oleh masyarakat Dayak dan Kutai untuk pulang ke kampung mereka di pedalaman Sungai Mahakam. Sebentar. Sudah tahu kan Samarinda ada di mana? Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan, Indonesia. Dari dermaga Mahakam Ulu menuju Muara Kaman akan kita tempuh sejauh 133 km. Gaskan! Suara apa itu? Hai Kak, kenalin, nama aku Aksara Pratama. Nama aku Danum. Tadi aku lihat kakak main HP. Keren banget Kak mainnya Kak. Terima kasih Aksara. Kalau boleh tahu kakak belajar dari mana? Aku sejak kecil udah akrab dengan alat musik ini dan juga keluargaku salah satu seniman tradisional khas suku Dayak. Nah, sampai ini alat musik khas Kalimantan. Luar biasa Kak. Aksara dari mana mau kemana? Oh, aku dari Samarinda mau ke Muara Kaman, lihat Prasasti Yupa. Oh Yupa, prasasti pertama dan tertua di Indonesia ya? Iya, betul. Aku kesana mau lihat yang aslinya Kak. Setahu aku yang aslinya ada di Museum Nasional Jakarta. Hah? Di Jakarta? Iya, tapi kamu jangan khawatir. Yang replikanya ada di Museum Muara Kaman. Jangan khawatir Aksara, kamu bisa menikmati perjalanan yang indah di sepanjang Sungai Mahakam dan juga ada wisata budayanya, ya kan? Seneng banget rasanya ketemu Kak Danum, seorang pegiat seni musik sape. Orangnya baik, ramah, dan tidak sombong. Asik, udah sampai Muara Kaman nih. Let's go! Muara Kaman ini berada di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayahnya mencapai 3.410,10 km persegi. Luas banget ya? Yuk, kita langsung menuju Museum Muara Kaman.
Saya pengen lihat Museum Warakaman ini, Pak. Silakan. Museum ini tahun berapa dibangun, Pak? Tahun 2007 oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau koleksi-koleksinya, Pak, boleh saya lihat ke dalam, Pak? Ada, silakan, banyak koleksi yang di dalam museum. Inilah koleksi yang ada di museum, seperti gerabah, keramik dari Cina, ataupun gerabahnya banyak. Dan lagi ini seraong khas dari Kecamatan Warakaman, ataupun Desa Warakaman. Ada lagi fragmen-fragmen keramik ataupun gerabah, batu, dan lagi guci. Itu ada lagi yang dalam museum 7 prasasti Yupa. Kalau koleksi lainnya, Pak, ada lagi, Pak? Ada, itu situs Lesong Batu yang ada di sana, Pak. Kalau arti dari tulisan Yupa ini apa, Pak? Nah, kalau artinya, mau bertanya? Nah, mau bertanya itu dari ada tim BPCB yang ada di sini, silakan Pak, bertanya di sana. Oke, makasih ya, Pak. Siap. Permisi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Kenalin, Pak, nama saya Aksara Pratama, Pak. Oke. Saya datang ke sini mau nanya-nanya tentang prasasti Yupa, boleh, Pak? Boleh banget. Mari silakan duduk. Iya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Pak, bisa dijelaskan nggak, Pak? Prasasti Yupa ini apa, Pak? Iya. Yupa sendiri itu adalah berarti tiang batu. Jadi media batu digunakan untuk menuliskan isi puji-pujian terhadap Raja Mulawarman. Yang menarik adalah belum ada satu ahli epigrafi pun yang bisa memastikan dari periode kapan prasasti ini diproduksi. Orang hanya bisa melakukan penelitian berdasarkan kecenderungan atau model atau gaya dari tulisan itu. Lalu orang menghubungkan dengan model prasasti yang berkembang di India bagian selatan pada abad ke-4. Para ahli juga membuat komparasi dengan temuan prasasti yang sama di Champa, Vietnam, yang memiliki kesamaan tipologi tulisannya dan aksaranya gitu. Jadi sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa prasasti Yupa ini berasal dari abad ke-4 Masehi, yaitu tahun 300-an. Inilah prasasti pertama kali yang ditemukan di Indonesia. Oleh sebab itu, kehadiran prasasti Yupa ini menjadi awal untuk mengungkapkan kembali tentang tonggak-tonggak kebangkitan sejarah klasik kita. Jumlah Ya. prasasti Yupa itu ada berapa, Pak? Jumlah itu ada 7, tapi yang berhasil diidentifikasi berdasarkan tulisan yang bisa terbaca itu baru 4. Kenapa prasasti itu sampai ke Jakarta atau Batavia yang dulu namanya? Itu adalah atas izin yang diberikan oleh Sultan Muhammad Salehuddin, Raja Kutai yang berkuasa pada masa itu. Sultan mengirim prasasti itu tahun 1879. Tadi kan Bapak ngejelasin proses pemindahan Yupa dari sini ke Batavia, Pak. Nah, itu lewat jalur mana, Pak? Kalimantan ini sebagian besar mengandalkan sarana transportasi itu lewat sungai. Dan yang paling penting dari seluruh sarana transportasi yang digunakan itu adalah selalu diikutkan juga komoditi yang lain, termasuk juga rempah-rempah, rotan yang menjadi produksi khas dari Kalimantan Timur. Pak, apa arti tulisan yang ada di prasasti Yupa, Pak? Iya. Untuk melihat rupa bentuk, isi dan bentuk tulisannya, sebaiknya kita lihat langsung yuk. Ini adalah replika yang aslinya itu ada di Museum Nasional Jakarta ya, yang menceritakan tentang satu upacara yang bernama Bahusuan Makam, yaitu tumpukan emas yang demikian banyak yang dipersembahkan kepada Brahmana. Nah, isi prasasti ini adalah juga menceritakan tentang silsilah Mulawarman yang memiliki seorang kakek bernama Kundungga, memiliki satu putra yang bernama Aswarman. Kemudian Aswarman ini menikah dan memiliki 3 putra. Salah seorang putranya itu adalah bernama Mulawarman. Kemudian prasasti yang kedua,
Jadi ini adalah contoh kedua yang saya sampaikan kepada Aksara. Isinya adalah Sri Mato dan Pamuk Yasha Rajna Sri Mulawarmana Danam Punya Tama Setra Yat Datam Waprakeswara Dwi Japtio Dikal Pubiah Win Satir Gosahasrikam Tasya Punyasya Yupoyam Kerto Wiprair Ihagatai. prasasti ini menyebutkan Bagida Raja Mulawarman sebagai raja yang mulia dan terkemuka telah memberikan hadiah atau sedekah sebanyak 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana di tempat suci yang disebut Waprakeswara. Sebagai tanda kebijakan sang raja, tugu peringatan ini atau prasasti ini dibuat. Ini menjadi contoh menarik bagi para penguasa di masa sekarang, termasuk juga rakyatnya. Bagaimana cara kita memberikan apresiasi yang baik kepada tokoh-tokoh kita yang telah berjasa membangun negeri ini. Masih ada banyak episode lain yang perlu kita jelaskan. Antara lain misalnya, bagaimana proses produksi pengetahuan dilakukan oleh para citraleka, penulis prasasti itu. Nah, salah satu buktinya kita di belakang Museum Murakaman ini, kita bisa menyaksikan lesung batu. Ayo kita ke sana, yuk. Ayo. Ini adalah lesung batu yang dulu didesain untuk menjadi prasasti. Entah dengan pertimbangan apa, kemudian dibatalkan untuk proses pembuatannya menjadi prasasti. Sangat nampak sekali hasil campur tangan manusia berupa tatakan. Panjang batu ini 2,60 meter, bahannya adalah batuan andesit. Karena deposit batuan andesit di sini hampir kita tidak temukan, maka dugaan kami besar kemungkinan didatangkan dari Gunung Kombeng. Karena di sana deposit bebatuan yang sama itu sangat banyak potensinya. Kemudian kita juga menemukan banyak situs-situs Hindu yang ada di sana berupa arca yang menjadi media ritual bagi umat Hindu yang ada di Kutai Timur. Berarti batunya dibawa pakai kapal juga, Pak? Oh iya, udah pasti. Jadi sarana transportasi menggunakan perahu lewat sungai itu sangat vital sekali. Dan tidak jauh dari sini kita dapat menemukan sungai di bawah sana. Mungkin sebaiknya kita ke sana untuk melihat langsung sungainya ya. Oke, baik. Jalan utama bagi transportasi sungai yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan, bahkan antar kabupaten. Dan lewat tempat ini pula, tuh lihat perahu itu, lewat sungai Kedang Rantau inilah komoditi-komoditi dikapalkan. Lewat sungai ini pula, bahan material untuk membuat prasasti Yupa itu didatangkan dari Gunung Kombeng. Ini titik sentral bagaimana sebetulnya jalur ini digunakan dalam periode yang cukup panjang. Sejak masa Kutai Martapura hingga sekarang. Sebagai sarana vital yang bisa menambah atau mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Pak, saya masih penasaran nih Pak sama prasasti Yupa itu kan Pak ada 20.000 ekor lembu Pak. Nah, iya. itu gimana tuh Pak? Lembu yang disebutkan dalam prasasti itu mungkin bisa kita tafsirkan dalam bentuk yang lain. Lembu yang dimaksud itu mungkin bisa juga sapi atau kerbau. Nah, tempat yang menarik untuk bisa kita saksikan adalah peternakan kerbau itu ada di Desa Melintang. Desa Melintang Pak? Iya, Desa Melintang. Baik Pak, makasih banyak ya Pak. Oke, Saya pamit dulu ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Sekarang kita menuju Desa Melintang yang dikenal karena peternakan kerbau rawanya. Gimana sih kerbau rawa itu? Yuk, kita cek.
Desa Melintang ini adalah desa yang terletak di Danau Melintang, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sering juga disebut dengan Desa Apung karena rumah-rumah di sini berada persis di atas danau. Keren kan? Loh, Kak Danum, kok di sini Kak? Iya, aku asli sini. Kamu mau kemana lagi? Iya Kak, aku pengen lihat kalang kerbau di desa ini. Kata arkeolog Museum Muarakaman, di desa Melintang ini banyak kerbau ya? Wah, kau bisa bertanya banyak dengan Julakku. Dia seorang peternak kerbau di desa Melintang ini. Wah, boleh tuh Kak. Ayo aku antar. Julak, ini temanku Aksara ingin bertanya tentang kalang kerbau ini. Jelak, saya mau nanya tentang kalang kerbau ini Jelak. Bisa diceritakan nggak Jelak sejarah singkat tentang kalang kerbau ini Jelak? Tahun 1918 adanya kerbau di sini, kalang sini. Cuma kalau ternaknya datangnya dari Bentian, di Kutai Barat itu asalnya dari Dayak. Nah, bawa ke sini, makai bambu, bawanya dayung dari Mahakam. Hanya berjumlah 7 ekor, 6 betina, 1 jantan. Nah, setelah itu kerbaunya bawa bikinkan kandang di sini, di Labak Singkil namanya. Tahun ke tahun bertambah sampai 500. Sekarang ini 2022 ini hanya berjumlah 375. Jelak, kerbau ini kapan dikandangkan dan kapan dilepas liarkan Jelak? Itu sekarang aturannya itu jam 9, nanti pulangnya jam 3 sore kan. Nah itu, besok begitu lagi turunnya. Nah kalau musim surut itu dilepas. Nah, nanti kalau musim banjir naik lagi dia kembali. Setelah itu kan dihalau lalu diberi makani di sini kan makan. Nah, dipelihara lah untuk setiap kelompok. Ini kan belum naik habis nih, belum terkumpul. Hanya 1/4 aja ini. Ada sebagian lagi di hutan lagi banyak tuh. Hasilnya itu untuk apa sih Jelak? Nyatanya untuk ekonomi dulu kan. Nah, kedua lagi untuk anak sekolah, kelanjutan sekolah, dan ketiga lagi untuk membeli perahu atau ces itu gunanya. Kalau untuk harganya Julak, sekarang itu harganya bagaimana sih Julak? Variasinya tuh macam-macam. Ada kalau yang gemuk ada sampai 20 juta, ada 17, ada 16, ada yang sampai 10 harganya. Melihat keadaan barangnya juga. Nah, itu. Wah, kalau 1 ekor kerbau 20 juta Pak, berarti dulu prasasti Pak 20.000 ekor dikali 20 juta, 400 miliar. Kayak juga raja zaman dulu. Iya, crazy rich. Ya. Wah, akhirnya aku bisa melihat peternakan kerbau rawa yang bisa menggambarkan kekayaan zaman Raja Mulawarman saat prasasti Yupa dibuat. Memang benar-benar raja yang mulia. Gimana enggak, lembu atau kerbau seperti ini disumbangkan sebanyak 20.000 ekor. Setelah puas mengamati kerbau rawa di desa Melintang, Kak Danum ternyata memberiku kejutan. Apa itu ya? Ya, wisata ke Desa Pela yang gak jauh dari desa Melintang. Desa ini cakep bener. Kak Danum sering kesini untuk berlatih bersama teman-temannya bermain musik sape, menari, dan lain-lain. Pokoknya dalam rangka melestarikan budaya asli sini. Nih, lihat, anak-anak kecil di sini udah dilatih juga untuk mencintai budaya pencaksilat asli Kalimantan. Eits, hit, awas. Mantap betul.
Ini juga ada kesenian tari pesut Danau Semayang. Tari ini menggambarkan kebahagiaan dan kegembiraan nelayan saat panen ikan di Danau Semayang, serta menggambarkan pesut Mahakam berbahagia hidup di sungai karena kelestariannya terjaga dan sumber makanannya berlimpah. Wih, kompak sekali mereka berlatih. Tak lupa, kuabadikan lewat kamera untuk bisa kuceritakan nanti ke teman-teman di Samarinda. Ternyata, Desa Wisata Pela ini juga menjadi daerah konservasi dan kelestarian pesut Mahakam. Pesut Mahakam adalah spesies mamalia yang hidup di air tawar. Pesut Mahakam termasuk kategori hewan yang dilindungi karena keberadaannya hanya sekitar 90 ekor di Sungai Mahakam. Sedangkan yang sering melewati jalur Sungai Pela ini ada sekitar 20 ekor saja. Senang sekali rasanya menyusuri Desa Wisata Pela ini. Ditemani Kak Danum, aku keliling menikmati suguhan kesenian dan budaya yang ada di sini. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Petualanganku di Desa Wisata Pela ini harus berakhir. Luar biasa, perjalananku hari ini dalam menemukan jejak aksara pertama di Indonesia terlaksana sudah. Aku bertemu orang-orang hebat yang menyadarkanku bahwa kekayaan budaya dan alam di Kalimantan Timur ini patut untuk dilestarikan. Apalagi saat di Museum Muarakaman, peninggalan prasasti Yupa memberiku bukti sejarah tertua di Indonesia, aksara pertama. Tak hanya itu, Pak Muslimin Effendi, arkeolog dari BPCB, memberiku insight yang dalam untuk masa depanku nanti, masa depan Indonesia. Ya, aku akan terus berkeliling, belajar, dan membagi pengalaman-pengalaman ini kepada semua orang.